Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengundang pembicara tamu istimewa pada ibadah tanggal 17 November. Di ICA East kita akan ditemani oleh Pendeta Huang Xin, misionaris GSJA Korea untuk Kamboja. Dan di ICA West kita akan ditemani oleh pendeta yang mendirikan ICA, Pastor Jeff Hartensfeld, Direktur GSJA Amerika untuk Asia Pasifik. Bergabunglah di ibadah ICA pada tanggal tersebut. Datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Bukan hanya bagi volunteers, semua jemaat gereja juga diperbolehkan ikut serta. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke Ministry Leader atau Connect Pastor di lobi gereja. Sampai jumpa di sana. Natal telah datang. Drama musical Natal ICA The Humble King akan diadakan di ICA West pada tanggal 8 Desember. Akan ada 3 jadwal yaitu jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 sore. Lalu minggu berikutnya di ICA East kami akan mengadakan perayaan musik yaitu Worship the King. Anda harus mengajak teman dan keluarga untuk bergabung dengan kami di Natal ICA tahun ini. Mari kita rayakan Natal bersama-sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah bahasa Indonesia secara online dari ICA Surabaya. Kita masih di dalam seri Musa dan judul pada pagi hari ini adalah Iman dan Kekecewaan. Saudara, topik yang akan kita belajar bersama pada pagi ini adalah mengenai apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, di mana saat kita memulai di dalam tindakan kita dengan iman yang besar, namun kecewa di dalam prosesnya pada saat berjalan, saat segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan. Dan itu menimbulkan pertanyaan, apakah Tuhan tidak sesuai dengan janjinya? Kita mulai meragukannya, atau Tuhan tetap bekerja menurut rencananya dengan cara dan waktunya yang belum kita pahami. Nah, kisah Musa yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan yang menolong kita pada saat kita mengalami kekecewaan, sebab Ia bekerja menurut rencananya, menurut cara dan waktunya. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, oleh kasih karunia-Mu kami bisa berada di tempat ini bersama-sama untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami beribadah bersama semuanya Tuhan karena kebaikan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Dan kami juga Tuhan mau menerima kebenaran firman-Mu ini dan menyimpannya dalam hati kami sehingga menghasilkan buah di dalam kehidupan kami yang akan membawa kebaikan bagi hidup kami dan juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-19 sampai 23, dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan.
Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka di atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Sebelum Musa mendapatkan tugas ini, kita lihat lagi latar belakangnya yang telah disampaikan minggu lalu. Musa saat dipanggil Tuhan itu usianya sudah 80 tahun. Saudara bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal yang ke-7. Dan dia mendapat perintah dari Tuhan untuk kembali ke Mesir. Saudara, usia 80 tahun itu tentunya sudah tidak muda lagi. Kekuatannya juga berkurang, semangat dan harapannya juga sudah memudar. Ia pada saat dipanggil Tuhan adalah seorang gembala. Sampai Tuhan menjumpainya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan Musa itu adalah orang yang peragu, orang yang kurang percaya. Sehingga ketika Tuhan memanggil dia, mengutus dia untuk menghadap Firaun, ia memberi banyak alasan. Yang pertama, bagaimana jika orang-orang Israel itu tidak percaya kepadaku? Aku tidak pandai bicara. Utuslah orang lain saja. Namun Musa tetap dipilih Tuhan untuk melaksanakan tugas darinya. Dan ketika dia memulai tugas itu sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Dikatakan tadi ayat 19, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Saudara, Tuhan selalu bekerja berdasarkan waktunya, bukan waktu kita. Dan ia menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kedaulatan Tuhan itu artinya adalah Tuhan memegang kendali, mengatur segala sesuatu, dan berada di atas segalanya. Seperti yang disampaikan di Ratapan 3 ayat 37. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ini menunjukkan bahwa Tuhan memegang kendali, berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Karena apa? Karena Ia adalah pencipta atas segala sesuatu. Dan yang lainnya itu adalah ciptaan. Inilah waktunya yang Tuhan tetapkan untuk Musa bertindak melakukan perintahnya. Dan kita lihat bahwa Tuhan berdaulat atas waktu. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena apa? Karena Ia Maha Tahu. Ia mengetahui apa yang akan terjadi di depan, sedangkan kita tidak tahu. Bagi kita seringkali waktu Tuhan itu lambat di dalam menolong kita. Kita maunya saat kita menghadapi masalah pagi ini, maka siang sedikit ya waktu sekitar jam makan siang Tuhan sudah menjawab permasalahan kita. Dan seringkali kita tidak bisa menjumpai seperti itu. Dan kita menganggap bahwa Tuhan itu lambat, Tuhan itu lalai, bahkan Tuhan itu lupa di dalam menolong kita. Namun sebenarnya Tuhan itu tahu persis apa yang akan Ia lakukan dan kapan waktunya. Alkitab banyak mencatat mengenai Tuhan bekerja di dalam waktunya atas orang-orang pilihannya. Tentang bayi Yesus bersama orang tuanya menyingkir ke Mesir saat Herodes mencari dan hendak membunuhnya. Dan dalam sekian waktu bahwa Tuhan memanggil mereka kembali ke Israel setelah Herodes mati. Ini menunjukkan waktu pilihan Tuhan yang dimana bayi Yesus bersama kedua orang tuanya harus menyingkir sejenak dan kemudian mereka harus kembali. Atau yang kedua, mengenai Rasul Paulus dan Silas yang hendak mengabarkan Injil ke daerah Bitinia.
namun dilarang oleh Roh Kudus. Ini juga bicara mengenai waktu Tuhan yang tepat untuk Rasul Paulus dan Silas untuk memulai pelayanannya di daerah Bitinia. Atau saudara atau kita semua yang ada di dunia ini pada dekade, pada abad ini. Bukan pada zaman Yesus. Kita lahir pada abad ini adalah karena Tuhan tahu yang terbaik, waktu yang terbaik bagi kita, karena Dia yang menentukan atas segala sesuatunya. Jadi saudara, bagi saudara yang saat ini sedang bergumul menanti pertolongan Tuhan, saya katakan tetap percaya kepadanya sebab Tuhan Yesus berdaulat penuh atas segala sesuatunya dan bekerja menurut waktunya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Mungkin saat ini saudara masih belum bisa melihatnya. Bahkan yang dihadapi saat ini jauh dari harapan saudara. Namun tetap percaya kepadanya. Karena firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, tetap percaya ketika saat-saat ini menghadapi persoalan yang kelihatannya masih jauh daripada harapan. Tetap percaya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dan rancangannya adalah rancangan kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan ayat yang ke-21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anak-anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, ini berbicara mengenai kedaulatan Tuhan atas rencana dan caranya. Tuhan telah menjelaskan rencananya kepada Musa di Keluaran pasal yang ketiga. Dan diulangi di kisah ini. Bahwa Musa diutus untuk menemui orang Israel dan Firaun. Tuhan akan membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir agar Israel dapat kembali beribadah kepadanya. Tuhan akan membuat Firaun mengeraskan hatinya sehingga tidak mengizinkan Israel itu pergi. 2, Tuhan akan menghukum Mesir dengan keras sampai akhirnya Firaun mengizinkannya. Dan ketiga, Israel nantinya keluar dari Mesir tidak dengan tangan hampa, melainkan Tuhan akan membuat orang Mesir bermurah hati. Semua rencana ini sudah disampaikan Tuhan sebelumnya kepada Musa. Dan Tuhan punya rencana atas pembebasan bangsa Israel ini. Dan ia yang menuliskan skenario ini dan melaksanakannya sesuai kehendaknya. Sebab ia Tuhan yang berdaulat. Dikatakan bahwa dalam melaksanakan rencananya, Tuhan mengeraskan hati Firaun, yaitu Raja Mesir. Raja itu identik dengan kuasa atau otoritas yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam setiap perkataannya harus dilaksanakan oleh rakyatnya.
Tidak ada orang lain di dalam kerajaannya yang lebih tinggi dan lebih berkuasa darinya. Namun di mata Tuhan, dikatakan di Amsal 21 ayat 1, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Sehebat apapun seorang raja, seberapa besar kuasanya seorang raja, namun di mata Tuhan, Tuhan dapat membuat raja itu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan hati raja itu seperti batang air di telapak tangannya. Batang air itu mudah sekali untuk dialihkan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan tangan pemiliknya, kemana ia mau mengarahkannya. Tuhan lebih berkuasa atas Raja Mesir dan dapat berbuat apapun atasnya. Ketika Tuhan punya rencana, pasti ia punya tujuan dan cara untuk mencapainya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-29 sampai 31. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Para tua-tua Israel menjadi percaya setelah mereka mendengar firman dan melihat mukjizat yang terjadi seperti yang telah Allah tunjukkan sebelumnya kepada Musa. Yaitu yang pertama, tongkat kayu itu ketika dilempar itu menjadi ular. Dan ketika ekor ular itu dipegang maka kembali menjadi tongkat. Yang kedua, tangan dimasukkan ke dalam baju, setelah ditarik keluar tangannya kena kusta. Dan tangan itu dimasukkan kembali ke baju, ditarik lagi keluar, tangannya itu sudah sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Dan yang ketiga, mujizat yang ketiga adalah mengambil air dari sungai Nil dan dicurahkan di tanah yang kering, maka air tersebut menjadi darah. Ketiga mujizat itu yang Tuhan tunjukkan kepada Musa dan sekarang ditunjukkan kepada orang-orang Israel dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Harun bahwa Allah peduli terhadap orang Israel, peduli terhadap kesengsaraan mereka. Inilah saatnya Tuhan akan membebaskan orang Israel dari Mesir. Maka dikatakan orang-orang Israel menjadi percaya dan mereka menyembah Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Mendengar firman artinya mendengarkan kebenaran. Ada kuasa di dalam setiap perkataan Tuhan. Dan itulah yang membangkitkan iman. Dan yang kedua ada mukjizat. Mukjizat itu selalu bekerja dalam dua arah. Yang pertama adalah bagi yang menerima mukjizat. Orang yang menerima mukjizat, ia akan diberkati dan ia akan menjadi percaya. Yang kedua, orang yang menjadi saluran mukjizat. Ingat, orang itu bukan yang membuat mukjizat, tapi orang itu ada saluran yang dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat. Ketika orang yang dipakai itu melihat Tuhan bekerja, memberkati orang lain, mukjizat yang terjadi, maka imannya juga akan dibangkitkan. Namun, saudara, jangan hanya fokus kepada mukjizatnya saja. Sebab bila hanya melihat atau menikmati mukjizatnya saja, maka akan menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang melupakan Tuhan untuk kedua pihak itu. Yang pertama, ketika orang yang menerima mukjizat itu hanya melihat mukjizatnya, melupakan yang memberi mukjizat, maka ia akan menikmati berkat mukjizat itu dan ia menjadi lupa kepada siapa yang memberikan mukjizat itu. Sedangkan bagi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi saluran melakukan mukjizat itu,
Bila ia tidak sadar diri, ia akan menjadi bangga akan perbuatannya dan merasa bahwa dirinya lah yang membuat mujizat itu. Ia akan menjadi orang yang sombong dan mencuri kemuliaan Allah. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya dan istri dihubungi oleh seorang teman kami yang meminta tolong agar kami bisa mau melayani temannya, seorang perempuan yang suaminya sedang sakit. Kami diminta untuk mendoakan. Dan tentunya kami bersedia untuk mau mendoakan orang yang sakit itu. Akhirnya kami diperkenalkan dengan teman kantornya itu dan kami mulai mengobrol. Dan istri daripada orang yang sakit itu mengatakan bahwa suaminya saat ini sedang sakit cukup parah. Suaminya terkena penyakit HIV/AIDS. Mendengar itu kami, saya dan istri menjadi terkejut. Karena kami tidak menyangka bahwa yang akan kami layani adalah orang yang menderita sakit tersebut. Kami tahu bahwa kalau orang yang terkena penyakit HIV/AIDS ini tidak akan mudah menularkan apabila tidak kontak secara langsung. Tapi kami juga ada timbul ketakutan, keraguan. Kami takut nanti kami tertular gitu ya. Tapi karena kami sudah mengatakan ya kami mau menolong, kami bikin janji untuk keesokan harinya kami akan berkunjung ke rumah sakit. Semalaman kami bergumul berdoa, minta penyertaan Tuhan, minta pertolongan Tuhan akan melindungi kami, akan tidak terjadi apapun. Kami berdoa sungguh-sungguh, kami bergumul. Karena kami takut, karena kami belum pernah menemui orang yang menderita penyakit seperti itu. Namun setelah kami berdoa, ada sesuatu di dalam diri hati saya adalah untuk kami tetap meneruskan, untuk kami tetap mau mendatangi orang yang sakit itu. Keesokan harinya kami mendatangi rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kami sudah ditunggu oleh istrinya itu di depan pintu masuk. Dan kami mulai berjalan memasuki rumah sakit yang cukup besar itu. Kami berjalan melewati lorong demi lorong. Sampai kami tiba di ujung belakang dari rumah sakit itu, yaitu sebuah ruangan yang bernama ruangan isolasi. Di situ saya masuk bersama istri dan saya melihat dalam ruangan itu cuma hanya satu bed aja. Ada seorang pria yang terbaring lemah tidak berdaya di atas bed itu, keadaannya kurus kering. Mohon maaf, dia tidak memakai baju, bertelanjang dada begitu dengan banyak selang-selang ada di dalam tubuhnya, monitor-monitor di sampingnya, dan masker oksigen menutupi sebagian wajahnya. Keadaannya sangat memprihatinkan. Dan saya mendekati bapak itu. Dan saya melihat tatapan matanya itu adalah mata yang layu, mata yang sudah kehilangan harapan. Dan saya mulai mendoakan. Doanya singkat. Saya hanya mendoakan kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Saya tidak yakin untuk berdoa untuk kesembuhan bagi bapak ini. Karena melihat secara mata kondisinya sudah sedemikian parah. Setelah berdoa cepat-cepat kami segera keluar dari ruangan itu. Kami takut untuk terlalu lama di ruangan itu. Dan setelah beberapa hari kemudian, sang istri ini menelpon istri saya, memberitahu bahwa keadaan suaminya lebih baik. Bahwa mulai suaminya ini menunjukkan perkembangan yang baik. Seminggu kemudian dia memberitahu lagi, memberi kabar bahwa oksigennya itu sudah dilepas.
Dan dia terus memberikan update perkembangan mengenai suaminya. Sampai 2 bulan kemudian dia memberitahu bahwa suaminya sudah pulang kembali ke rumah. Dan untuk itu kami memutuskan untuk mendatangi kembali daripada keluarga ini di rumahnya. Dan setelah saya sampai di rumahnya, saya melihat lagi bapak ini sudah sehat kembali. Sudah beraktivitas seperti biasa. Dan kejadian ini membuat kami berdua merasa Tuhan itu ajaib dan luar biasa, membangun iman kami. Saya tahu saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya sebagai alat yang dipakai saluran untuk mendoakan. Dan Bapak ini juga merasakan kebaikan Tuhan yang memberikan kepadanya kesempatan untuk memulai hidup yang baru kembali. Kita semuanya tahu bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan dan keajaiban daripada Tuhan kita Yesus. Jadi mujizat itu berlaku dua arah untuk semuanya membangun iman. Dan kita lanjutkan bahwa Musa, Harun, serta bangsa Israel, sekarang mereka mempunyai iman yang besar dan percaya diri untuk menghadap Firaun. Selanjutnya di pasal yang kelima, dengan iman yang tinggi tadi, Musa dan orang-orang Israel ini menghadap Firaun untuk meminta izin agar diperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Selama 400 tahun atau 4 generasi, bangsa Israel tidak mengenal Tuhan mereka. Mereka selama ini hanya mendengar dari cerita orang tua mereka mengenai Tuhan dan cerita tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka selama menderita di Mesir sebagai budak. Dan saat ini mereka akan mengenal kembali Tuhan yang mereka sudah dengar, yang dari cerita-cerita itu untuk beribadah kepadanya secara langsung. Namun apa yang terjadi? Firaun menolak permintaan Musa. Dikatakan di ayat yang kedua dari pasal kelima, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaun bahkan menambah beban pekerjaan Israel dengan berat. Membuat Israel semakin menderita dan menjadi kecewa. Diceritakan bahwa orang Israel mulai kecewa kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Kalau tahu begini akhirnya, tambah berat, tambah menderita, lebih baik aku tidak mendengarkan engkau Musa. Aku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin begitu kira-kira perkataannya. Dan ketika Musa diberitahu oleh orang Israel seperti itu, kekecewaannya, Musa juga kecewa melihat keadaan itu yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka imannya menjadi mengecil dan keraguannya muncul kembali terhadap dirinya serta Tuhan. Dikatakan seperti di ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Kekecewaan timbul karena tidak sesuai dengan harapan. Tua-tua Israel dan Musa berharap Firaun segera mengizinkan mereka keluar dari Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan untuk selamanya. Namun mereka gagal paham mengenai rencana Tuhan yang sebelumnya sudah diberitahukan. Mereka kecewa karena keadaan mereka yang sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Sehingga mereka menyalahkan orang lain dan mereka menyalahkan Tuhan.
Saudara, saat menjadi kecewa karena harapan yang diinginkannya tidak tercapai, mudah sekali menyalahkan orang lain, mudah sekali untuk menyalahkan diri sendiri, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Misalnya saja, ada orang yang sudah berobat di dokter yang ahli, di rumah sakit yang terbaik. Namun keadaannya tidak semakin baik, malah semakin memburuk. Ia menjadi kecewa. Atau ada orang yang sudah berupaya maksimal agar bisnisnya itu bisa berjalan. Namun tetap tidak laku. Bahkan semakin merugi sehingga usahanya itu ditutup. Dan ia menjadi kecewa. Atau ada lagi yang anaknya itu hidup semaunya. Tidak lagi mendengar perkataan orang tua. Walau sudah berulang kali dinasehati dan orang tuanya itu setia berdoa. Namun malah kehidupan anak itu semakin jauh dari Tuhan. Dan membuat orang tua itu menjadi kecewa. Merasa bahwa semuanya itu sudah berakhir dan tidak ada lagi harapan. Tapi kabar baiknya yang saudara dengar pada pagi hari ini bahwa Tuhan belum selesai. Tuhan punya rencana yang mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Yang perlu dilakukan adalah tetap percaya kepadanya dan berhenti menyalahkan yang lain. Tadi dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beberapa murid daripada Yesus, yaitu Petrus dan beberapa kawan-kawannya. Mereka merasa kecewa dan kehilangan harapan saat melihat bahwa guru mereka dan Tuhan mereka, Yesus itu mati di atas kayu salib. Mereka menyangka bahwa Yesuslah yang akan memimpin, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Romawi. Namun yang terjadi tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Di dalam kekecewaan dan putus asa itu, mereka berkumpul di Danau Galilea dan naik perahu untuk mencari ikan kembali. Namun tanpa mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dan menemui mereka di sana untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Dan Yesus masih belum selesai dengan mereka. Yesus punya rencana yang luar biasa atas mereka. Saudara bisa lihat itu dalam Yohanes 21. Sebelum Yesus bangkit mengalahkan maut, Ia harus mati terlebih dahulu. Dan Dia harus mati dengan menderita dengan hebat di atas kayu salib. Kematiannya itu adalah membawa kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Memberikan harapan, memberikan iman bagi yang putus asa dan kecewa. Kematiannya bukanlah akhir dari segalanya di dalam kekalahan, namun kemenangan di dalam kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itulah yang saat ini bekerja di dalam hidup setiap orang yang percaya untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun saat ini saudara-saudara masih belum bisa melihat cahaya di ujung sana. Tapi tetap percayalah kepada Allah yang menolong kita. Sebab Ia bekerja menurut rencananya, menurut cara dan waktunya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat ini untuk menjadi pegangan kita. Di Roma 8:28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Yang saat ini kami Tuhan berada dalam titik yang rendah ketika kami sudah mulai kehilangan harapan. Kami masih belum melihat cahaya terang. Tapi firman-Mu Tuhan ini memberikan sebuah harapan, memberikan terang di dalam hati kami ini. Bahwa Engkau masih belum selesai. Bahwa Engkau Tuhan peduli, bahwa di dalam rancangan-Mu yang penuh dengan kebaikan, itu yang akan menuntun kami untuk kami mendapatkannya. Sebab kami tahu bahwa Engkau Yesus, Engkau yang telah mati atas kayu salib bagi kami, dan Engkau telah bangkit. Tuhan mengalahkan maut, kuasa kebangkitan-Mu itulah yang bekerja dalam kehidupan kami saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Kau saat ini memegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Untuk kami dapat melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas hal itu. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bersama-sama untuk mendengarkan ibadah bahasa Indonesia di ICA ini. Saya ajak untuk saudara kembali mengikuti pada minggu depan di jam yang sama di dalam ibadah bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengundang pembicara tamu istimewa pada ibadah tanggal 17 November. Di ICA East kita akan ditemani oleh Pendeta Huang Sin, misionaris GSJA Korea untuk Kamboja. Dan di ICA West kita akan ditemani oleh pendeta yang mendirikan ICA, Pastor Jeff Hartensfeld, Direktur GSJA Amerika untuk Asia Pasifik. Bergabunglah di ibadah ICA pada tanggal tersebut. Datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Bukan hanya bagi volunteers, semua jemaat gereja juga diperbolehkan ikut serta. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke Ministry Leader atau Connect Pastor di lobi gereja. Sampai jumpa di sana. Natal telah datang. Drama musical Natal ICA The Humble King akan diadakan di ICA West pada tanggal 8 Desember. Akan ada 3 jadwal yaitu jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 sore. Lalu minggu berikutnya di ICA East kami akan mengadakan perayaan musik yaitu Worship the King. Anda harus mengajak teman dan keluarga untuk bergabung dengan kami di Natal ICA tahun ini. Mari kita rayakan Natal bersama-sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.